Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faizal, BNP 1811259. Saya berada di kelas TIP 1803. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu sistem pendukung keputusan pembelian handphone dengan menggunakan Simple Additive Weighting atau SAW. Latar belakang: dengan seiring berkembangnya teknologi, terutama dalam hal komunikasi, alat komunikasi saat ini sudah menjadi hal sangat penting. Dalam sejarahnya, komunikasi sangatlah lambat dalam prosesnya. Tetapi permasalahan itu dapat teratasi berkat adanya telepon genggam atau handphone. Di kalangan konsumen, handphone sudah menjadi kebutuhan pokok dan juga menjadi tren di sebagian pengguna handphone berganti-ganti handphone. Namun, permasalahan timbul saat konsumen ingin mengganti handphone dengan spesifikasi dan sesuai dengan uang yang dianggarkan di antara beragam merek dan tipe di pasaran. Sistem pendukung keputusan untuk pembelian handphone yang dapat membantu, mempermudah, dan membuat pembeli merasa lebih puas dalam proses pembelian handphone. Sistem ini menggunakan metode Simple Additive Weighting yang mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Problem statementnya: bagaimana menerapkan sistem pendukung keputusan pembelian handphone dengan menggunakan metode SAW. Kajian pustaka. Sistem pendukung keputusan SPK merupakan suatu sistem yang interaktif yang membantu mengambil keputusan melalui penggunaan data dan model-model keputusan untuk memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur dan tidak struktur. Pada awal tahun 1970-an, Scott Morton pertama kali mengartikulasikan konsep penting sistem pendukung keputusan. SPK bertujuan untuk menyediakan informasi, membimbing, memberikan prediksi, dan juga mengarahkan kepada pengguna informasi agar dapat melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik. Handphone. Telepon genggam atau handphone adalah sebuah perangkat telekomunikasi elektronik dua arah yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon fiction line, sehingga konvensional, namun dengan dibawa kemana-mana atau portable, dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel atau nirkabel atau wireless. Simple Additive Weighting. Metode SAW merupakan metode yang sangat populer dan sangat banyak digunakan untuk menghadapi berbagai masalah, dari metode MADM atau Multiple Attribute Decision Making, dan juga metode yang disebut dengan Fuzzy Multiple Attribute Decision Making. Metode SAW sering juga dikenal dengan istilah algoritma penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW atau Simple Additive Weighting adalah mencari penjumlahan terbobot dan ranking kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut yang ada. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi keputusan ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Diberikan persamaan pada gambar 1 sebagai berikut. Ini adalah gambar persamaan atau normalisasi angka. Dengan RIJ dalam rating kinerja ternormalisasi dari alternatif AI pada atribut C, J, I sama dengan 1, 2 sampai berikutnya, J sama dengan 1, 2 sampai dengan N. Nilai preferensi untuk setiap alternatif VI
diberikan pada gambar 2 berikut. Metodologi penelitian. Kebutuhan input. Untuk mengakses SPK ini, admin harus memasukkan data seperti berikut. Data alternatif berupa nama merek smartphone, nama kriteria seperti jenis kriteria sebagai acuan ketika ingin memilih smartphone untuk dibeli. Data bobot berupa nilai-nilai untuk setiap kriteria. Kebutuhan proses. Setiap data-data telah diinput, kemudian SPK ini akan memasuki tahap pemrosesan data inputan. Proses-proses yang akan dilakukan yaitu antara lain menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan yaitu CI, menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria, membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria atau CI, kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang disesuaikan dengan jenis atribut atau atribut keuntungan maupun atribut biaya sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. Hasil terakhir diperoleh dari proses perankingan yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang dipilih sebagai alternatif terbaik atau AI sebagai solusi. Kebutuhan output. Setelah tahap proses selesai, didapatlah output atau keluaran berupa hasil yang diperlukan oleh seorang decision maker yaitu calon pembeli smartphone. Hasil yang diperoleh yaitu hasil dari proses pencarian preferensi vektor V setiap alternatif, urutan nama-nama alternatif dari yang telah dilakukan rankingan. Ini adalah gambar pemrosesan SPK yang memiliki 3 tahap tersebut yaitu input, proses, output. Input itu di dalamnya adalah data alternatif berupa nama-nama merek smartphone, data kriteria serta jenis kriteria sebagai acuan ketika ingin memilih smartphone untuk dibeli, data bobot berupa nilai untuk setiap kriteria. Proses di dalamnya menentukan kriteria, menentukan ranking kecocokan, menentukan matriks keputusan, memproses hasil akhir. Output itu di dalamnya hasil dari proses pencarian dan urutan nama-nama alternatif. Itulah tadi hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.